Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Arditya dengan NPM 220120101036. Yang terhormat Bapak Rega Ritomia Rizky SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah analisis multivariat. Di sini saya akan melakukan analisis dengan menggunakan metode PLSM moderator yang berjudul pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan yang dimoderator oleh kepercayaan. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Excel. Di sini sudah tersedia datanya. Kita copy terlebih dahulu, lalu kita paste ke Note. Kita save. Nah, kemudian kita buka aplikasi Smart PLS-nya. Di sini kita klik yang New Project. Kita beri nama, lalu klik import data file. Kita masukkan data yang tadi kita paste. Tampilannya seperti ini, kemudian kita import. Nah, kita back, lalu klik create model. Di sini untuk model tipenya kita pilih yang PLSM. Untuk model namanya bebas, kita kasih nama apa. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita gambar variabel X nya, yaitu kepuasan pelanggan. Lalu untuk variabel Y nya, yaitu loyalitas pelanggan. Untuk dimensi yang pertama dari kepercayaan, yaitu keandalan, dan dimensi kedua yaitu integritas, dan untuk dimensi yang ketiga yaitu kompetensi. Nah, kemudian kita gambar variabel kepercayaannya, yaitu gabungan dari 3 dimensi tadi, lalu kita bawa ke tengah sini. Nah, ini kita hide dulu, kemudian kita pilih connect untuk menggabungkan antar variabelnya. Di sini variabel kepuasan pelanggan ke loyalitas pelanggan. Kemudian untuk dimensi ketiga dimensi ini kita panahnya arahnya ke variabel kepercayaan. Untuk panahnya masuk karena dia formatif. Nah, di sini moderator. Kita pilih klik yang calculate, lalu PLSM algorithm. Nah, di sini tidak usah diubah-ubah, kita langsung klik start calculation. Nah, kemudian muncul seperti ini tampilannya. Untuk interpretasi yang pertama, kita lihat di outer loading, kemudian matrix. Nah, di sini untuk variabel kepuasan pelanggannya menunjukkan validitas konvergen yang valid karena seluruh indikatornya memiliki nilai loading di atas 0,7 yang menunjukkan bahwa semua indikatornya memiliki kontribusi yang kuat dalam mengukur variabelnya. Kemudian, indikator pertama dari variabel loyalitas pelanggan memiliki nilai di bawah batas ideal, yaitu 0,679, dan meskipun nilainya mendekati 0,7, indikator pertama dari loyalitas pelanggan ini sebaiknya dipertimbangkan untuk dievaluasi lebih lanjut. Dan pada indikator 2-3 variabel loyalitas pelanggan memiliki nilai overloading yang lebih besar dari 0,7 yang menunjukkan validitas konvergennya valid. Jadi untuk variabel loyalitas pelanggan masih dapat diterima, tetapi kualitasnya bisa ditingkatkan dengan mengevaluasi indikator yang pertama tadi.
Kemudian untuk variabel kepercayaan ini memenuhi kriteria karena seluruh indikatornya ini di atas 0,7 yang menunjukkan bahwa indikatornya itu valid. Kemudian untuk dimensi dari kepercayaan yang pertama yaitu andalan, menunjukkan hasil yang kuat dalam validitas konvergen karena semua indikatornya memiliki nilai loading di atas 0,7 yang menunjukkan bahwa dimensi andalan memenuhi syarat validitas konvergen yaitu valid. Dan untuk dimensi kedua yaitu integritas dan kompetensi memenuhi kriteria validitas karena seluruh indikatornya memiliki nilai overloading di atas 0,7 yang menunjukkan bahwa semua indikatornya ini valid. Kemudian untuk interpretasi yang kedua kita buka di quality kriteria, kemudian discriminant validity, kemudian cross loading. Nah, di sini untuk indikator pertama hingga ketiga dari kepuasan pelanggan ini nilainya lebih besar dibandingkan dari loyalitas pelanggan dan kepercayaan. Dan untuk indikator yang keempat ini nilainya lebih kecil dari variabel loyalitas pelanggan dan kepercayaan sehingga dia ini tidak dinyatakan valid. Dan kemudian untuk indikator dari loyalitas pelanggan, indikator pertama hingga ketiga dari loyalitas pelanggan ini nilainya lebih besar dibandingkan dari variabel kepuasan pelanggan dan kepercayaan. Kemudian untuk dimensi keandalan dari variabel kepercayaan ini nilainya lebih besar dari variabel loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan. Dan kemudian untuk dimensi dari integritas ini nilainya lebih besar dibandingkan dari loyalitas pelanggan dan variabel pelanggan kepuasan pelanggan, maaf. Dan yang terakhir untuk dimensi dari kompetensi ini dia nilainya lebih besar yang ini dibandingkan dengan loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan. Kemudian untuk interpretasi yang ketiga kita buka di construct reliability and validity, kemudian overview. Nah, di sini pada tabel ketiga ini nilai pada composite reliability di atas 0,6 maka dapat dinyatakan reliable. Dan kemudian untuk interpretasi yang keempat yaitu R-square, kita buka overview. Nah, di sini nilai R-square pada variabel loyalitas pelanggan sebesar 0,697 yang artinya kepuasan pelanggan dan kepercayaan mampu menjelaskan variabel loyalitas pelanggan sebesar 0,697 yang sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian yang dimana nilai 0,697 ini termasuk model yang moderat. Kemudian untuk interpretasi yang kelima yaitu direct effect. Nah, ini ada di bootstrapping. Caranya kita klik edit dulu, kemudian calculate. Kita klik yang bootstrapping. Nah, di sini untuk tes tipenya kita pakai yang one tail. Kemudian start calculation, tunggu sebentar. Nah, tampilannya seperti ini. Kita klik yang path coefficient, kemudian main. Nah, untuk nilai koefisien dari kepuasan pelanggan terhadap loyalitas sebesar 0,459 yang menunjukkan arah positif sehingga H1 diterima karena nilai p-value-nya kurang dari 0,05 yang artinya kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian untuk nilai koefisien kepercayaan memperkuat pengaruh keputusan pelanggan terhadap loyalitas sebesar negatif 0,131 yang menunjukkan arah negatif sehingga H2 diterima karena nilai p-value kurang dari 0,05 yang artinya kepercayaan memperkuat kepuasan pelanggan berpengaruh negatif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.